Kalau orang tua ketika masih hidup membimbing kita dulu kecil untuk berbuat kebajikan, nak sholat, diajari cara sholat. Kalau nggak bisa ngajari sendiri, panggilkan guru atau di madrasahkan misalkan, diajari kebaikan-kebaikan oleh orang tuanya. Maka diniatkan atau tidak diniatkan oleh anak, kebaikan ibadah atau kebaikan apapun yang dilakukan anak ini, pahalanya juga mengalir kepada orang tua. Kemudian berkata lagi, faqultu, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, akhlabu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan oleh para sahabat? Ini pertanyaan yang mengandung makna dalam. Ditinggalkan oleh para sahabat artinya apakah dia akan mati di Mekah itu, kemudian dia dimakamkan di Mekah, kemudian para sahabat pulang ke Madinah. Ini pertanyaannya sangat dalam. Janjani umpama takok sing lebih pas gitu, ya Rasulullah, apakah sakitku ini akan sembuh? Apakah saya itu akan mati? Gitu. Janjane gitu, Pak. Dan tradisi Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, orang mati itu seyogjianya, Pak, dimakamkan di tempat dia mati. Jadi kalau meninggal di Mekah itu tidak perlu repot-repot ngurus kepulangan jenazah ke Panarukan. Meninggal dimanapun seyogjianya, sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dan oleh salafus saleh, meninggal di situ ya dimakam di situ. Loh Ustaz, nanti gimana kalau ziarah, kalau mau Ramadan telasan, mau datang bawa kembangnya gimana? Iya, alam barzah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Mau kuburannya di Semarang, mau kuburannya di Kalimantan, mau kuburannya di Arab Saudi, dimanapun, ketika kita mendoakan Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha, sudah tanpa batas, Pak. Nyampe gitu. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mendoakan orang mati, itu harus datang ke tempat dimakamkan, apalagi dengan membawa-bawa kembang. Dia sudah nggak ngerti, Pak, kembang, Pak, nggak butuh juga kembang. Dikasih bau wangi-wangi juga nggak bisa nyium bau wangi, sudah nggak ada hubungannya dengan dunia ini, nggak ada hubungannya. Yang tembus ke alam barzah, yang tembus ke beliau adalah doa dan amal soleh anak ahli warisnya, baik yang di atas namakan maupun yang tidak di atas namakan. Saya sering, Pak, tanya orang, Ustaz, kalau saya misalkan melakukan ini, kemudian saya lupa meniatkan untuk orang tua saya, apa orang tua saya masih dapat bagian? Pak, kalau orang tua ketika masih hidup membimbing kita dulu kecil untuk berbuat kebajikan, nak sholat, diajari cara sholat. Kalau nggak bisa ngajari sendiri, panggilkan guru atau di madrasahkan misalkan, diajari kebaikan-kebaikan oleh orang tuanya. Maka diniatkan atau tidak diniatkan oleh anak, kebaikan ibadah atau kebaikan apapun yang dilakukan anak ini, pahalanya juga mengalir kepada orang tua. Sa'ad bin Abi Waqqas paham itu, bahwa kalau meninggal di Mekah ya dimakam di Mekah, tidak akan dibawa pulang ke Madinah. Maka pertanyaannya, apakah para sahabatku setelah ini akan meninggalkanku ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, qala innaka lan tukhallafa fa ta'mal amalan tabtaghi bihi wajhullah illa azdata bihi darajatan wa riz'ah. Engkau tidak akan ditinggalkan wahai Sa'ad bin Abi Waqqas
Apabila setiap amalmu diniatkan untuk memperoleh wajah Allah dan memperoleh tambahan asjatta bihi darajatan waris, untuk menambah derajat dan keluhuran. Wala'allaka antakhallafa, dan aku berdoa semoga umurmu antakhallafa, dipanjangkan. Nasihat baginda Nabi ini juga berlaku bagi kita semua, Pak. Kita ini tidak akan dijauhi oleh orang-orang terdekat kita apabila yang kita lakukan ini tulus dalam rangka memperoleh wajah Allah dan dalam rangka meningkatkan keluhuran diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis orang-orang di sekitar kita akan tidak menjauhi kita. Dan aku berdoa mudah-mudahan engkau dipanjangkan umur wahai Sa'ad, hatta tabtafi'a bika aqwamun wa yudarra bika, sehingga orang-orang akan mendapat kemanfaatan dari hidupmu dan sebagian orang akan mendapatkan kemudorotan dari keberadaanmu. Jadi dengan masih hidupnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Pak, doanya Nabi adalah untuk orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini akan memberikan banyak sekali manfaat. Dan kepada orang-orang yang menentang dinul Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas ini akan menjadi bala, kemudorotan. Dan memang dalam sejarah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini sembuh, ikut pulang ke Madinah. Dalam perkembangannya menjadi pendekar yang luar biasa di dalam membela agama Allah dan menjadi momok bagi musuh-musuh Allah. Ini doanya Nabi jelas sekali, jadi kemanfaatan bagi sebagian orang dan menjadi kemudorotan bagi sebagian orang. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala tarudduhum ala aqabihim. Para sahabat ini wala tarudduhum, mereka tidak akan kembali terhadap sesuatu yang telah ditinggalkan. Makkah itu adalah tanah tercinta bagi baginda Nabi dan para sahabat kaum muhajirin. Tetapi ketika turun perintah hijrah di Yathrib, di Madinah, maka dengan segala konsekuensi meninggalkan kampung halaman dan seluruh harta benda dan seluruh kekerabatan, mereka berkorban meninggalkan Makkah karena perintah Allah. Dan para sahabat ini pantang pulang balik kepada sesuatu yang telah diperintahkan untuk ditinggalkan. Jadi mati di Mekah itu sehingga tidak bisa balik ke Madinah itu bagi para sahabat termasuk aib, Pak. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu susah kalau sampai mati di Mekah, karena Mekah sudah merupakan tanah yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan, tetapi dia harus meninggal di Mekah seandainya meninggal di Mekah. Dan begitu karakteristik semua sahabat, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul untuk meninggalkan, dia pantang mengambil. Satu hari di Madinah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati seorang sahabat yang memakai cincin emas. Di sini nggak dijelaskan apakah emas putih, apakah emas kuning, yang penting emas. Bapak-bapak yang pakai emas, ya emas yang pakai emas, tapi tidak boleh pakai emas. Nah, kemudian Rasul memegang tangan orang itu, memegang jari. Sesungguhnya ada seseorang, dan ditunjuk orangnya. Rasul mengatakan kepada semua, sesungguhnya ada seseorang yang meletakkan bara api neraka di tangannya. Kemudian Rasul melepas cincin emas sahabat tadi itu, kemudian dilempar keluar di padang pasir. Diam semua sahabat. Nah, kemudian setelah Rasul berlalu, teman-temannya berbisik, ambil, ya jangan dipakai, nanti dijual bisa disedekahkan. Nah, sahabat yang kemudian tangannya dilepas emasnya tadi itu dengan tegas menyatakan, wallahi saya pantang, demi Allah saya pantang mengambil kembali apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, Pak, para sahabat. Nah, kita kadang-kadang sesuatu yang dilarang itu suatu saat bisa meninggalkan, tapi kadang-kadang masih balik-balik kucing gitu loh. Nah, kita, Pak, para sahabat jauh kualitasnya, para sahabat itu. Jadi itu. Nah,
Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk susahnya itu, apakah aku akan ditinggalkan oleh para sahabatku setelah ini sehingga harus dimakamkan di Mekah? Susah. Karena karakter para sahabat tadi itu adalah wala tarudduhum ala aqamihim. Tidak mengambil, tidak kembali kepada sesuatu yang telah ditinggalkan. Kalau sudah berhenti merokok, pantang tahun kapanpun, umur berapapun akan balik kucing ngerokok, pantang. Saya ada teman saya di sana Pak, Talkandang, di grup bilang, sudah saya mulai besok merokok, berhenti merokok. Kalau tempo hari kan kakak saya itu yang sudah memang berhenti sampai sekarang, alhamdulillah. Saya support, alhamdulillah. Saya hadiahi minyak wangi. Ya, 2 minyak wangi, ada kemudian teman yang lain juga jual minyak wangi. Coba itu yang berhenti ngerokok kasih minyak wangi 2. Aroma apa Ustaz? Milih sudah. Ya harganya nggak banyak Pak, tapi hadiah itu kan bukan, tapi perhatiannya itu. Maka berhenti merokok, dapat hadiah 2 botol minyak wangi. Nah, kemudian berjalan, kabarnya ngerokok lagi gitu. Ketemu saya cengar-cengir Pak. Wah, maaf Ustaz, saya ngerokok lagi lah. Wah, gimana kok bisa ngerokok? Iya, tak kata. Alasannya macam-macam. Ya sudahlah, bismillah. Mudah-mudahan dapat taufik lagi, dapat hidayah lagi, berhenti lagi gitu. Dapat minyak wangi lagi. Di sini ada yang merokok Pak? Ada yang mau berhenti, saya hadiah minyak wangi. Sudah berhenti apa belum? Udah lama Ustaz. Oh, udah lama. Di sini ada yang jual apa Pak? Ayo. Ada yang jual apa? Ayo kasih. Nanti saya bayarin. Kemudian Rasul tadi masih melanjutkan sabdanya, lakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah. Sayang, kasihan Sa'ad bin Khawlah. Dia ngomongin sahabat yang lain. Yarsillahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma atabi Makkah. Dia meninggal di Mekah. Jadi ada sahabat yang sudah terdahulu namanya Sa'ad bin Khawlah meninggal di Mekah. Rasul kemudian ketika adegan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu, setelah mendoakan, setelah memberikan pencerahan-pencerahan tadi, beliau mengatakan kasihan Sa'ad bin Khawlah, dia mati di Mekah. Kenapa kasihan? Ya tadi itu, karena termasuk aib, balik ke tempat yang sudah diperintahkan untuk ditinggalkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Muttafaqun alaih. Nanti bisa lanjut di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan barokah majelis ilmu kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.